Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih bersama saya RG Nanda di siang hari ini dalam edisi 18 Maret 2026, bertepatan di hari Rabu siang, atau kita sudah berada di 28 Ramadan 1447 Hijriah. Sekarang di Formasi 13 di menit ke-8 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah berada dalam program kajian Ramadan. Hasil kolaborasi bersama Korps Mubalik Muhammadiyah Padang Sidimpuan bersama 105 rawatan dari 1 Ramadan hingga per hari ini. Dan kalau saya nggak salah, besok edisi terakhir dari Korps Mubalik Muhammadiyah Padang Sidimpuan mengudara di program kajian Ramadan di 105 rawatan. Dan rekan-rekan semuanya, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Pendengar setia kami dimanapun berada, mau di kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya, saya harap semuanya sehat walafiat, puasanya semakin lancar, walaupun berburu pakaiannya semakin banyak nih saya lihat di pasar-pasar Sidimpuan dan sekitarnya. Nuansa Padang Sidimpuan dan juga siang hari ini cukup panas dan terik ya waktu saya menuju studio, tapi untuk Anda semuanya silakan stay tune terus untuk mendengarkan kajian ini sampai di formasi 14 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 1 jam. Dan tentunya siang hari ini kita akan membahas tema menjaga ibadah pasca Ramadan ya, karena seringkali saat Ramadan itu berasa kita sangat beribadah ya, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, bersedekah. Namun setelah Ramadan berlalu ya semangat itu mulai menurun. Ini yang menjadi akan topik pembahasan kita. 1 jam ke depan bersama narasumber kita telah hadir di studio 105 Rakan. Ada Ustadz Muflis Ritonga SPD ya, yang insya Allah beliau akan memberikan gambaran kepada kita memahami bagaimana agar ibadah kita itu tidak hanya semangat di bulan Ramadan aja, tapi juga terus istiqomah setelah bulan Ramadan tersebut. Dan seperti biasa untuk rekan Rao yang ingin berpartisipasi dan interaktif melalui WhatsApp, bisa banget di 0822 9999 6105 ya. Untuk Ustadz, Assalamualaikum dan apa kabar siang hari ini? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Ini saya lihat bersama Ustadz Mukhlis Ritonga baru perdana ya Ustadz ya untuk mengudara di 105 Ratan untuk tahun kedua program kajian Ramadan di studio kita ini. Baik, Ustadz berbicara mengenai tema kita menjaga ibadah pasca Ramadan. Mungkin boleh disampaikan sedikit dulu Ustadz, kira-kira mengapa sih tema ini yang diangkat oleh Ustadz Mukhlis untuk siang hari ini kepada rekan rawat atau pendengar kita di siang hari ini sebelum nanti dipaparkan lebih lanjut. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya kita selalu berusaha keadaan kita beriman yazid wa yan. Iman itu kadang-kadang bertambah Ya. dan maka di sini tadi oleh kabar Rasulullah supaya jadi doa yang iman itu akan bertambah seiring dengan ketaatan. Oleh karena itulah pas Ramadan mana berdasarkan hadis Rasulullah bulan Ramadan masuk tidak disyayatin akan diberi lepas daripada Ramadan akan diberikan keluasan bebasan kembali. Maka inilah salah satu faktor kenapa pasca Ramadan ibadah daripada hamba Allah Subhanahu wa taala terasa. Ada yang berkurang, ada yang tidak seintens ketika bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan memang khusus bulan yang untuk beribadah dan ada indikasi anggapan bahwa lepas Ramadan kadang-kadang lepas. Baik, untuk Ustadz Muklis ya. Baik, itu sebagai pengantar untuk rekan-rekan semuanya. Untuk Ustadz dipersilahkan nih untuk membuka dan memaparkan kira-kira tausiah kita di siang hari ini sebelum nanti kita coba interaktif dengan beberapa pendengar juga. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haq.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la nabiyya ba'dahu wa la rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina alhamdulillah. Dan biasa kita Subhanahu wa ta'ala walaupun dalam keadaan pun daripada Ramadan, insya Allah kita masih bisa kuat, sabar, ikhlas pada kepada Allah Ta'ala ketika Syawal. Semoga kita kaum muslimin dan kaum muslimat sahabat raul yang biasa terlelah-lelah di dalam beribadah kepada Allah sehingga mendapat pahala. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Rasulullah menyampaikan kepada kita yang mulia, Tarfikum amroy pemesak dan tadi di Tuhan. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian, dan kalau kalian tersesat dalam Allah, sahabat raw arsadani wa arsadatullah, kaum muslim dan muslim. Pada siang hari yang berbahagia ini kita mengambil tema menjaga ibadah pasca Ramadan. Menjaga ibadah kita setelah selesai melewati bulan Ramadan. Tentunya kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Hasan surah yang ke-59 ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma fattaqullah wallaha khabirun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah baik. Takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah. Bayangan kita bisa jadi ayat ini yang pertama adalah memperhatikan masa depan kita. Namun ternyata dalam tafsir menjelaskan ayat ini terkait dengan bukan sebatas masa depan, tetapi adalah hitungan amal-amal kita dari misal di dalam tafsir akhir sampaikan para ulama jelaskan, hendaklah kalian menghitung hari-hari dan hendaklah kalian menabung untuk hari besok kalian para amal-amal. Mana ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan seorang laki-laki yang mensedekahkan rumah kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain, dan penuhlah kantongan itu dengan. Maka Rasulullah ketika melihat laki-laki bersedekah dengan kurma diikuti oleh para sahabat yang lain, Rasulullah dalam hidupnya
man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila min ghairi ayyin kusah. Siapa yang mencontohkan perkara yang baik dalam Islam lebih pahala, dan pahala orang yang tanpa kurangi dan pahala orang yang sahabat Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dan oleh karena itulah hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun tak terasa mengganti daripada begitu cepat waktu berlalu. Bagaimana Allah menjelaskan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkal ayyamu dawi nas, yang hari menjadikan ya. Maka bagaimana kita lepas daripada dan suci Ramadan, tetap berupaya dan istiqomah dan beramal soleh. Sebagai bukti kita telah melewati imtihan yang ujian atau latihan berupa ibadah-ibadah dalam bulan suci. Sebab yang dinamakan dengan Syawalun artinya adalah, maka secara garis besarnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, amal-amal soleh, hakikatnya tidak berbeda dengan luar daripada bulan Ramadan. Hanya saja kita tingkatkan amal ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, dan kita jaga membaca Al-Quran dan memperbaiki diri kita. Inilah yang kembali kita upayakan lakukan pasca Ramadan. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali kata, "Laisal id man libasahu jadid, lakin minal id man taqwahu." Dalam konteks yang lain, man imanuhu. Bukanlah Idul Fitri bagi orang yang berbagi, tapi Idul Fitri, hari kemenangan itu bagi orang yang takwa ataupun keimanannya terbaik. Inilah hakikatnya yang dinamakan dengan Syawal. Selaku manusia tentunya Rasulullah pernah menyampaikan di hadapan para sahabat dalam istaqimu walam tuqtuhu, beristiqomahlah kamu, niscaya kamu tidak akan sampai. Sekelas daripada para sahabat Rasulullah mengatakan kamu tidak akan sakit. Konon kita lagi umat yang dengan banyaknya tantangan dan lain. Maka hal yang biasa kita jaga, kita lakukan di bulan Ramadan, hendaklah kita istiqomahkan pasca Ramadan. Tak bekas ataupun bernilai positif tertinggal daripada ibadah kemudian. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna fil jannati ghurfan." Sungguhnya di dalam surga itu ada ruangan-ruangan. Zuhuruha min butun. Kelihatan atau bisa dilihat luarnya dari dalam. Wa butunuha min zuhuri. Dan dalamnya bisa dilihat dari bawah. Maka seorang Arab bertanya, wa qala Ahmad, di hadis yang lain, wa qala Abu Musa, sahabat Abu Musa berkata, "Iman ya Rasul."
pada siapa diberikan ruangan tersebut secara pola Rasulullah katakan man atyabal kalam sama untuk kepada orang yang senantiasa menyebutkan memperbaiki pembicaraan. Kemudian wa'at amat wa'am diberikan kepada orang yang senantiasa memberikan makan. Wa ada masyam dan kepada orang yang biasa tetap melaksanakan puasa. Fasalla lillahi wan nasu niyam, dan dia tetap menjaga sholat malamnya walaupun manusia. Inilah yang harus kita kembalikan pasca Ramadan. Dan memang itulah yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Saat bersedekah, menjaga puasa, serta sholat tarawih. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga ini supaya nilai daripada Ramadan kita bernilai di sisi Allah pasca Ramadan. Kita tidak akan nilai ibadah kita kosong begitu saja. Bab Ibnu Rajab menyatakan au halusyam berendah-rendah puasa takut Tuhan takut syawal hanya sekedar menunggu. Sahabat RFM asal dan asal kaum muslimin dan yang pertama adalah al-atyabal kalam, perbaiki. Itulah kenapa Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang mulia, man lam yada' qauluz zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan, maka Allah tidak punya hajat untuk memberikan pahala kepadanya kecuali atas makan dan minum. Selesai Ramadan, memang kita tidak berpuasa kecuali hanya puasa. Tapi yang namanya menjaga lisan adalah suatu hal yang sangat mahal nilainya di sisi Allah. Kalau kita khawatirkan dengan tidak menjaga lisan, maka biasanya ada 3 penyakit yang berbareng muncul dari awal dari hati, buruk sangka, kemudian dari gibah inilah nanti pahala-pahala yang sudah kita bangun kita bahagia. Oke, baik untuk Ustaz Mulus kita tahan dulu. Sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu dengan beberapa iklan. Dan juga untuk Anda pendengar setia kami, rekan perahu dimanapun Anda berada, Anda nanti bisa berpartisipasi dan menanyakan seputar tema kita di siang hari ini di 0822 9999 6105. Hubungi dari via chat WhatsApp ataupun SMS. Dan tetap stay tune bersama kami hanya di One of Perawan, Your Lifestyle. 105 Rawakan, masih bersama saya Arjinanda di siang hari ini dalam program kajian Ramadan, masih dengan tema yang sama, menjaga ibadah pasca Ramadan. Dan tentunya masih bersama narasumber kita dengan Ustadz Muflis Ritonga, Sarjana Pendidikan. Di segmen kedua kali ini untuk Ustadz, mungkin boleh disampaikan dan dipaparkan kembali untuk tausiahnya yang belum tersampaikan di segmen pertama tadi. Silakan. Jadi kita sangat ditekankan untuk menjaga sebab kalau kita perhatikan di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-12 kan orang itu jam pakai
apakah kamu mau makan bangkai dari saudaramu yang mungkin kamu rasa? Ayat ini Quran surah Al-Hujurat terkait dengan dua orang wanita yang berpuasa di masa Rasulullah. Kemudian mereka berdua mengalami sekarat dan didatangkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka berpuasa, jangan-jangan mereka sekarat karena kehausan. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya kedua wanita ini satu sisi berpuasa, di sisi yang lain tidak berpuasa. Lanjut, Ustaz. Maka Rasulullah meminta supaya kedua wanita ini Rasulullah dan kedua wanita itu didatangkan dan ditutup. Tentunya yang menutupnya adalah Rasulullah. Ya, karena yang berpuasa tertutup adalah ya, ataupun wanita dan disediakan baskom. Maka dari wanita yang satu keluarlah darah campur nanah. Wanita yang satu lagi juga lakukan dengan hal yang sama, keluarlah darah campur nanah hingga baskom ini dengan darah campur. Inilah maksud Rasulullah yang mengatakan satu sisi kedua wanita ini berpuasa, sisi yang lain mereka tidak. Rekan FM yang dimuliakan Allah, inilah kita kenapa penting menjaga lisan kita dari hak-hak saudara kita, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kita beristiqomah, atyabal kalam, perbaiki pembicaraan kita. Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada sahabat, ala ukhbiruka milati kullu dzalik, maukah kamu kabarkan kunci daripada semua itu? Bala ya Rasulullah, tentunya Rasulullah ukfu alaika hada, tahanlah olehmu ini, sambil menunjukkan di sana. Bukankah manusia itu dengan kandungannya dalam neraka karena tidak bisa disambil? Inilah yang pertama yang mesti kita jaga pasca Ramadan, supaya nilai Ramadan kita berbekas yang positif pada amal-amal kita sendiri. Yang kedua adalah atau amal tu'am, memberi makan. Tentunya kemampuan untuk bersedekah antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kelebihan dan kekuatan. Bagi orang yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peluang baginya tetap menjadi orang yang dermawan. Bagi orang yang kurang lapang dalam bentuk rezeki, tentunya dia bisa bersedekah dalam bentuk kebaikan. Mengimbangi sedekah daripada orang-orang yang mampu bersedekah. Di zaman Rasulullah, beberapa sahabat yang fakir pernah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka para sahabat yang lain bisa bersedekah, mereka terdepan dalam beribadah, jadi bagian kami apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah, mereka adalah tapi tidak menutup kemungkinan masih ada amal-amal yang sejajarkan dengan supaya akan FM atau FM kita tidak salah-salah, tapi yang andaikan kita tidak
Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu sulani bani Adam alaihi sodaqah. Setiap persendian bani Adam punya hak untuk tersebut. Kullu yawmin hatta tatlu'u fihi syams. Setiap hari sejak terbit matahari hingga tenggelam. Ta'dilu bainal itsnayain sodaqah. Mendamaikan dua orang yang berselisih, katakan dengan watar fa'umata ahulahu, mengangkat, membantu seseorang barangnya. Misalnya orang yang butuh, bantu diangkatkan barangnya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik. Maka kharatul futa tidak sholat shadaqah. Membanyak langkah sedikit sholat. Wa tumitul adza 'anil thariq. Membuang dulu dari jalan, sehingga kesempatan kita masing-masing tetap memiliki peluang untuk bersolat. Hanya saja ketika seseorang dilapangkan Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin ia lebih bisa bersedekah dalam bagaimana yang dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina inna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang dipakkan hartanya dalam Allah, sama terlihat anbatat sab'ah, sebuah bulir ambatas yang menumbuhkan sab'ah zaman 7 tangkai di kulli sumbulati, pada setiap cabangnya 400 biji. Allah pada setiap. Kemudian wa ada masyam, senantiasa melaksanakan puasa. Kalaulah puasa Ramadan itu tentunya sudah menjadi kewajiban kita. Di samping puasa Ramadan ternyata ada puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah, meneruskan sebahagian daripada sunnah puasa para nabi dan rasul terdahulu. Bagaimana puasa Nabi Daud, daripada puasa Senin Kamis, tidak bisa di hadisnya para ulama. Akhirnya Rasulullah SAW Yaumin Bid, pertengahan setiap bulan Hijriah 11. Khususnya di bulan Syawal, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, man shoma sittan min syawalin kana kasiyamud dahar. Barang siapa yang berpuasa 6 hari bulan Syawal, seolah-olah ia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai dan jangan terlena sehingga bulan Syawal kurang lebih 1 bulan terlewat begitu saja dan puasa Syawal kita sehingga kita tidak sempat melaksanakannya. Andaikan kita melaksanakan 1, 2, 3, 4, atau 5 tetap sah, tapi tidak mendapatkan nilai predikat ketika ia mendapatkan ke-6. Sebab dalam hadis itu, ansoma sittan min syawal, siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal telah olah dia
puasa sepanjang tahun. Oke, baik Ustadz. Sebelumnya ini sudah ada pendengar kita mungkin yang ingin bertanya kepada Ustadz mengenai materi kita di siang hari ini. Saya coba bacakan nanti ditanggapi oleh Ustadz ya. Oke, ini ada dari perdana dari Bang Harahap di Angkola Selatan. Assalamualaikum dan selamat siang untuk Ustadz dan juga Ercina ada katanya. Waalaikumsalam ya, selamat siang juga untuk Bang Harahap di Angkola Selatan. Bagaimana Bang kabar siang hari ini? Semoga sehat terus ya. Izin bertanya di tema kita siang hari ini berbicara katanya mengenai pasca Ramadan. Secara pribadi bulan puasa itu saya rasa adalah bulan yang baik dan mulia ya, betul ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya untuk Ustadz adalah bagaimana kasusnya jika kita setiap bulan Ramadan itu tidak selalu baik dan juga tidak selalu buruk alias selang-seling. Jika bulan ini lebih buruk daripada bulan yang lalu itu kan mungkin ada penurunan Ustadz katanya. Jika lebih baik ada kenaikan. Tapi kalau selang-seling itu gimana Ustadz? Ada fluktuasi di sini. Terima kasih, mohon tanggapannya Ustadz katanya. Nah, dari Ustadz Uls kira-kira menanggapi itu gimana? Berangkat daripada hadis Rasul, al-imanu yang bagus dan tambahkan sebagai layaknya manusia kita tidak sebagaimana para malaikat. Jadi ada fluktuasi, kenaikan dan penurunan daripada kadar iman orang. Artinya ada masa-masa seseorang kadang-kadang malas beribadah dan kadang sudah bersemangat beribadah. Maka minimal kita menjaga hal-hal yang bisa menghidupkan. Tapi kita senantiasa menjaga sholat kita, menjaga doa kita, menjaga ibadah sunnah kita yang lain, menjaga sebisanya zikir pagi sore kita, walaupun intensnya berkurang. Contoh, dalam satu hari biasa kita baca misalnya, muncul penurunan iman, sehingga kadang-kadang kita malas membaca Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran walaupun tidak mendengar Al-Qurannya menjadi dua. Contoh, kita malas sholat sunnah, sholat misalnya sholat isya, aku ngantuknya dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu tanpa uzur kita bisa melakukan hidup bagaimana ya, sama. Namun dalam kitab fikih dikatakan pahalanya dikurangi. Artinya jangan sampai kita melewatkan amal, namun intensnya berkurang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya kalau kita tidak beramal maka kita akan termasuk orang yang digoda oleh setan. Jadi mengantisipasinya naik turunnya iman kita dalam hal amal adalah tetap beramal walaupun kadang-kadang kita tidak berhutang, supaya tidak terjadi yang dikatakan dengan kekosongan. Oke, baik untuk Bang Harap yang Kola Selatan ya, saya rasa sudah sangat menjawab ya dan memberikan gambaran untuk Bang Harap untuk pertanyaannya di siang hari ini. Kalau masih kurang menjawab ya, silakan dengarkan kajian Ramadan besok di episode terakhir ya, mana tahu bisa menjawab lagi ya. Oke, ini ada satu lagi tanggapan Ustadz dari pendengar kita, boleh ditanggapi lagi dari Ustadz Muklis, saya bacakan. Ada dari Kak Nata di ujung Gurak ya. Selamat siang Ratang katanya, siang juga untuk Kak Nata ya. Izin bertanya masalah utang puasa Ustadz, hehehe katanya. Apakah utang puasa dari tahun-tahun Ramadan sebelumnya bisa dibayarkan pada tahun-tahun yang akan datang? Padahal saya secara pribadi tidak mengingat pasti dan detail ya katanya berapa hutang puasa saya, tapi niat awal saya memang akan mengganti. Itu bagaimana ya Ustadz agar lebih mudah mengganti puasanya dan apakah sah sedasar dari niat saya. Terima kasih Ustadz untuk tema kita pasca Ramadan siang hari ini. Bagaimana tuh Ustadz tanggapannya? Hutang-hutang puasa kita, khususnya kaum wanita, karena mereka masa halangan, prioritas
ataupun hal yang lain sebabnya puasa. Ulama menjelaskan afdolnya kita itu dilunasi sebelum masuk Ramadan. Ya, kalau tidak ada, andaikan jauh-jauh sebelumnya seseorang belum memahami dan ia menganggap, maka bisa saja dibayar walaupun pada tahun-tahun berikutnya selagi masih hidup. Maka berangkat dari ketidaktahuan, maka hal itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Sehingga setelah ia tahu, hendaklah hutang puasanya pada tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi 2-3 tahun sebelumnya dia lunasi, dan ketika ia berhutang di tahun ini, hendaklah dia melunasinya sebelum jatuh pada Ramadan. Ya, sebab dia sudah kan ataupun mengetahui. Oke, baik untuk Ustaz Mulis dan juga Kak Nata yang di ujung geram sudah jelas ya menurut saya untuk masalah utang puasa ini. Dan Ustaz, kita akan jeda dengan satu iklan lagi sebelum nanti kita menuju di segmen ketiga atau closing statement dari Ustaz Mulis di siang hari ini. Jadi untuk rekan rekan semuanya tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Rawatan Your Lifestyle. Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, masih dalam program kajian Ramadan edisi 18 Maret 2026 dengan tema kita menjaga ibadah pasca Ramadan. Dan rekan Raul, semuanya pendengar setia kami, kita sudah berada di segmen terakhir atau nanti kita akan menuju closing statement dari Ustadz Muklis Ritonga untuk siang hari ini. Untuk Ustadz, mungkin boleh disampaikan sedikit lagi di segmen ketiga ini dan nanti ditutup oleh closing statement Ustadz. Kurang lebih kita masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan Ustadz. Kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana harapan kita pasca Ramadan adalah Rasulullah warnasi sholat keras karena Allah kita. Artinya kita jangan melupakanlah ibadah tarawih dan kita laksanakan di bulan Ramadan. Hanya saja di luar bulan Ramadan tidak ada lagi tarawih, maka dijaga. Andaikan kita tidak kuat sholat malam, maka paling tidak kita tutup malam kita dengan sholat. Dan adalah sholat sunnah 2 rakaat. Tidak bisa sholat kita atau sholat witir atau menjelang. Paling tidak lagi kita bisa menjaga sebagaimana Hafizu ala sholawati wassalati wa qumu lillahi. Peliharalah semua sholat kalian dan peliharalah sholat wusta sebagian katakan sholat asar kalian, berdirilah untuk Allah dalam sholat itu. Rasulullah mengingatkan kita, inna ahabbal a'mali Allah, ya, malam ya paling di tak awal waktu menyegerakan sholat awal waktu. Tekan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat, kalau tidak salah sahabatnya Mu'adz bin Jabal, sahabat kita dari Madinah, idza kunta fi sholatika wa kamu hendak sholat fasolli sholat, anggaplah sholatmu senantiasa selalu sebagai sholatmu. Inilah yang akan menggerakkan kita pasca Ramadan. Saya beribadah sholat kepada Allah, maka lepas daripada bulan Ramadan, bagaimana
kita senantiasa selalu menganggap sholat kita adalah sholat yang terakhir. Jangan-jangan nanti tidak sempat lagi. Sehingga sebagai penyemangat. Wala tatakallam bikalamin taqtadiru godan. Dan janganlah kamu berbicara dengan sebuah pembicaraan yang menjadikanmu menyesal besok. Inilah kenapa kita bulan Ramadan tidak seperti Ramadan perhatikan ataupun melihat kembali, jangan sampai kita orang yang terbiasa karena akan membuat kita menyesal dan hanya tak hadir koda. Misal dia yaitu ternyata dipindahkanlah kita yang sudah kita bangun pada orang yang kita wajni ilya'sa mimma dan berharap. Inilah kenapa kita di bulan Ramadan kita kepada Allah, hidup kepada Allah, lelah-lelah di dalam ibadah, sabar, melaksanakan sholat tarawih, qiraatul Quran atau tadarus, tidak mengharapkan kecuali daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasca Ramadan kita terbangun orang yang senantiasa mengutamakan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar ridho daripada manusia. Inilah mungkin posisi penutup daripada kenapa kita mesti tetap menjaga hal yang biasa kita lakukan sebagai ibadah di bulan Ramadan ya tetap bermanfaat pasca Ramadan. Ya, baik untuk Ustaz Muhammad, untuk Ustaz Mukhlis, mungkin siang hari ini sudah selesai untuk kajian Ramadannya. Boleh ditutup, silakan Ustaz sebelum kita closing untuk siang hari ini. Ya, silakan Ustaz. Ini kita sudah ditutup dengan salam Ustaz tentunya. Demikian kajian Ramadan kita di Sentul. Kita senantiasa supaya kuatkan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raul, selesai sudah kita di kajian Ramadan edisi 18 Maret 2026 bertepatan di 28 Ramadan 1447 Hijriah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita di siang hari ini, ada Ustadz Mukhlis Ritonga, yang telah menyempatkan dan memberikan tausiah gambaran kepada kita semuanya, rekan Raul dimanapun Anda berada, serta pendengar setia kami yang telah berpartisipasi dan interaktif memberikan pertanyaan di siang hari ini. Sampai jumpa tentunya di episode terakhir besok di tanggal 19 Maret 2026 untuk edisi terakhir kajian Ramadan bersama Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan edisi 1447 Hijriah. Dan tetap stay tune bersama kami hanya di One of Your Lifestyle.